Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Giaprianto dengan NIM 206511014. Kelas 7A di 4 Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh ini adalah informasi yang terdiri dari seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Di dalam konsep informasi akuntansi penuh ini terdiri dari full accounting information, full cost, dan full costing. Adapun perbedaan dari full accounting information, full cost, dan juga full costing. Perbedaannya yang pertama, ini full accounting information ini terdiri dari full asset, full revenue, dan full cost. Untuk full cost ini total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasinya ini adalah sebuah produk, maka full cost yang merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Untuk perhitungannya, full cost ini suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan. Yang terakhir ini full costing. Itu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produk. Kemudian selanjutnya adapun alur proses untuk full cost dengan pendekatan full costing dan juga full cost dengan pendekatan variable costing. Nah, untuk full costing dan variable costing merupakan metode penentuan cost produk konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu dengan digunakannya secara luas teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan dalam pengolahan informasi keuangan. Untuk activity based accounting menjadi alternatif metode penentuan cost produk konvensional. Next, selanjutnya adapun perbedaan unsur biaya produk dalam pendekatan full costing, variable costing, dan activity based costing berdasarkan tujuan, lingkup, fokus, periode, dan juga teknologi informasi yang digunakan. Selanjutnya adapun metode penyajian pelaporan full costing dan juga direct costing. Yang pertama ini adapun penentuan harga pokok produksi pada full costing yang terdiri dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik tetap dan juga biaya overhead pabrik variabel. Jadikan harga pokok produksi. Untuk penentuan harga pokok produksi untuk variable costing sama, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja variabel ditambah biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya adapun penyajian laporan rugi atau laba pada full costing. Seperti biasa, hasil penjualan ditambah dengan harga pokok produk termasuk BOP tetap, menjadikannya total laba kotor. Kemudian kita hitung dulu biaya usaha yang terdiri dari biaya administrasi dan umum dan ditambah dengan biaya pemasaran. Kemudian ini pun laba kotornya ini dikurangi dengan biaya usaha, jadikan laba bersih usaha. Kemudian yang kedua, penyajian laporan keuangan pada variable costing yang terdiri dari hasil penjualan, kita tulis dulu, dikurangi dengan biaya-biaya variabel yang terdiri dari biaya administrasi dan umum variabel, kemudian ditambah biaya pemasaran variabel. Kita tambahkan, kemudian kita hitung dulu laba kontribusi dikurangi dengan biaya-biaya variabel yang terdiri dari biaya produksi tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap. Kemudian biaya pemasaran variabel ini dikurangi dengan laba kontribusi, menjadikan laba bersih usaha. Adapun full cost dengan pendekatan activity based costing. Untuk rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju, yaitu yang pertama ini adapun unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan yang dibebankan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Kemudian, batch related activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Contohnya setup cost,
biaya angkutan bahan baku, biaya order pembelian, dan biaya inspeksi. Untuk besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Kemudian yang ketiga, produk sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu. Dan biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contoh biaya desain produk ini yaitu desain produk, pengolahan produk, biaya pengujian produk, kemudian dibebankan berdasarkan taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tertentu. Kemudian yang terakhir ada facility sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh biaya produksi, biaya amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan, kunci perusahaan. Kemudian dibebankan atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Selanjutnya ada pun manfaat informasi akuntansi penuh, yaitu pertama untuk pelaporan keuangan, yang kedua untuk analisis kemampuan menghasilkan laba, yang ketiga untuk jawaban atas pertanyaan, yaitu berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu, yang keempat penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak, kemudian kelima penentuan harga jual normal, keenam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, yang terakhir yang ketujuh penyusunan program. Selanjutnya ada pun rekayasa informasi akuntansi penuh. Untuk memenuhi berbagai manfaat akuntansi penuh, rekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung dengan objek informasi tertentu dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Selanjutnya ada pun metode pembebanan biaya yang terdiri dari 3 pembebanan biaya. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, ada pun pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sesuatu hal dalam materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.